Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bangun dari tidur kita untuk melakukan pengabdian kepada Allah, yaitu diawali dengan sholat subuh dan kita lanjut kajian serta nanti kita lanjutkan dengan sholat sunnah syuruk. Insya Allah pahalanya lebih luar biasa, yaitu disamarkan dengan pahala ibadah haji. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, penuh dosa dan maksiat, kekejaman dan kemungkaran yang disebut dengan jahiliyah, menjadi kehidupan yang terang benderang, selamat dunia akhirat, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan dan menyembah Allah semata. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, dan sekaligus nanti Allah yang akan mengakhiri alam semesta ini untuk pindah ke alam akhirat, alam yang kekal abadi, hidup selama-lamanya, tiada batas waktu. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, bila menghadap Allah husnul khotimah dan nanti diridhoi oleh Allah, insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surganya dengan selamat tanpa hisab. Sedang bagi orang beriman yang masih belum diampuni oleh Allah, mungkin dosanya terlalu banyak atau belum minta ampun, belum istighfar, dan sebagainya, maka tentu akan mendapat sanksi terlebih dahulu di neraka beberapa waktu. Maka bila sanksinya dianggap cukup oleh Allah, maka mereka akan disucikan dan akan dipindah ke surga untuk selama-lamanya. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, semuanya ada di neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk manusia. Mudah-mudahan kita tergolong yang pertama, yaitu nanti menghadap Allah husnul khotimah dan diridhoinya, dan insya Allah besok akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan membahas yaitu tema yang disebut namimah ya. Jadi berarti hukum namimah. Namimah itu mengadu domba. Ada di bab 257 ya. Jadi bab namimah.
Namimah itu adalah mengadu domba. Namimah. Ya. Jadi di bab 257. Gabun, ya. Secara singkat sebagai pengertian, namimah itu adalah istilah dalam Islam yang biasa diperuntukkan untuk orang yang berbuat adu domba, ya, atau yaitu penghasutan, ya. Penghasutan bisa juga disebut orangnya provokatif. Jadi kalau sudah memprovokasi keburukan, ya, untuk membangkitkan semangat permusuhan, kebencian, ya, dan pengerusakan persatuan persaudaraan, itulah disebut namimah. Ya. Namimah itu adalah termasuk perbuatan yang jelek, akhlak yang buruk, ya, dosanya besar, dan tentu diancam dengan azab neraka. Nah, itu namimah, ya. Karena itu kita sebagai umat Islam tidak boleh untuk melakukan namimah, mengadu domba sesama manusia untuk membangkitkan permusuhan, kebencian, dan sebagainya sehingga menimbulkan kehidupan yang kacau, bahkan akan mengarah kepada bisa juga yaitu pembunuhan. Naudzubillahi min dzalik, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, diawali dengan ayat firman Allah surat Nun ayat 11, ya. Surat Nun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hammazim masya'im binamim. Ya. Hammazin itu orang yang suka banyak mencela, ya. Kemarin sudah kita bahas, yaitu ada yang dikenal dengan istilah ghibah, gitu. Jadi ghibah, larangan ghibah kemarin itu membicarakan keburukan orang lain tanpa menyertakan orang yang dibicarakan. Yaitu adalah ghibah. Ini suka mencela orang lain, ya. Yang disebut adalah juga termasuk kelompok dari ghibah. Ya, masya'in, ya. Masya'in yang kian kemari berjalan atau apa? Berkerumun bisa juga, ya. Berada di sekeliling manusia menyebarkan binamim, yaitu fitnah, ya. Jadi suka mencela dan kesana kemari menyebarkan fitnah. Itu ayat yang terkait dengan yaitu namimah, suka mengadu domba. Dan ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh ucapan, seluruh perkataan yang diucapkan oleh setiap orang itu pasti akan disertai dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid, ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidu. Nah, tidaklah
suatu ucapan yang diucapkan minal qaul dari ucapan atau perkataan illa kecuali ladaihi ya di sisinya di sampingnya ya raqibun ada malaikat raqib atidun dan atid. Jadi ada dua malaikat raqib dan atid. Raqib adalah mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Nah, itu. Setiap diri kita ini ada dua malaikat, wawalam posisinya di mana, tapi dekat kita, kanan, kiri, atau depan, belakang. Yang jelas itu selalu membersamai kita, menyertai kita, yaitu malaikat raqib dan atid untuk mencatat kebaikan dan keburukan kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, dan ya perbuatan apa saja yang terang-terangan maupun rahasia, semuanya akan direkam oleh malaikat raqib dan atid, dan besok dilaporkan ya kepada kita masing-masing. Ada bukunya ya, rapotnya, ada bukunya, rapotnya ya, buku kanan dan buku kiri ya, kitab kanan dan kitab kiri. Catatan kita gitu. Yang kanan itu berarti lambang bagus, yang kiri adalah lambang buruk. Mudah-mudahan rapot kita besok baik-baik saja ya, baik-baik semua, amin, sehingga kita bisa lancar masuk surganya Allah. Hadis yang pertama, wa an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiya, semoga memberi ridha, Allah anhu darinya, qala berkata, qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulu, tidak akan masuk al jannata, ke surga atau di surga, namamun ya, tukang adu domba ya, tukang adu domba atau orang yang suka mengadu domba. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Jadi ini sudah jelas hadirin, ancaman orang yang suka mengadu domba ya. Ini akan diancam oleh Allah, tidak akan masuk surganya Allah. Nah, ini karena begitu luar biasanya mengadu domba itu, sampai diancam lewat sabda Rasulullah tidak akan masuk surga. Nah, kenapa ngadu domba itu sejauh itu ancamannya? Ya karena tentu yang paling utama tujuannya itu adalah merusak kehidupan, ya, merusak hubungan yang baik. Itu tujuan utama. Jadi pelaku namimah, pelaku pengadu domba itu tujuannya itu untuk merusak, ya, untuk merusak hubungan antara seorang dengan orang lain, atau kelompok dengan kelompok lain, atau suatu komunitas dengan komunitas yang lain ya, supaya terjadi permusuhan, pertengkaran ya, dan sebagainya, sehingga menjadi kehidupan yang rusak ya. Nah, orang-orang semacam ini bentuknya bisa berupa ucapan, jadi omongannya luar biasa ya, menarik, bahkan mengagumkan, mengherankan gitu ya, seolah-olah benar gitu ya. Dan bisa juga berupa tulisan lewat
koran, lewat majalah, ya, lewat WA, lewat medsos ya, tubuhnya. Baik itu bentuk apa macam-macam ya bentuknya. Dan bisa juga isyarah, ya. Bisa juga yaitu seringkali dibungkus dengan yaitu suatu kemasan yang sangat bagus, seolah-olah ilmiah, ya, benar. Ternyata sangat provokatif. Jadi betul-betul membangkitkan suatu gerakan untuk permusuhan. Itu provokatif namanya. Jadi luar biasa cara membungkusnya. Sekarang tambah ada medsos itu, tambah luar biasa cepatnya ya. Nah, jadi hati-hati. Namimah itu seperti itu. Nah, dampaknya kan parah nanti ya. Bahkan di dalam sebuah penjelasan itu disamakan dengan sihir. Ya, sama dengan sihir. Sihir itu kan suatu perbuatan yang sangat buruk ya dan berbahaya. Selain musyrik, ya, itu efek negatifnya kan luar biasa untuk membunuh orang dan merusak orang, ya, kehidupan dan sebagainya. Jadi disamakan dengan sihir, dosa besar ya. Nah, itulah sehingga Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, ya. Ya. Yang kedua, wa an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga memberi ridha Allah anhuma, dari keduanya. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marro, berjalan ini di dua kuburan, ya. Berjalan di dua kuburan. Ada dua kuburan, ya. Faqala, maka bersabda, innahuma, sesungguhnya keduanya, yu'adzabani, disiksa keduanya. Wa ma yu'adzabani, dan tidaklah disiksa keduanya fi kabirin, di dalam perkara yang besar, ya, masalah yang besar. Bala di situ artinya mestinya itu iya, ya. Iya, tapi di situ diartikan tetapi, karena ada kalimat sebelumnya tadi wa ma yu'adzibani fi kabirin. Bala, tetapi innahu, sesungguhnya ia, kabirun, perkara yang besar, ya. Amma, adapun ahaduma, salah satu dari keduanya, bakana, maka adalah yamshi, berjalan, mati, dengan mengadu domba. Artinya yang pertama yaitu orang yang suka mengadu domba, ya. Wa amma, dan adapun al-akharu, yang lain, artinya yang satunya, bakana adalah la yastatiru, ya, tidak menutupi, asalnya ya, berarti tidak sembunyi, ya, tidak menyembunyikan dari baulihi, kencingnya. Artinya orang yang kencing tapi tidak tertutup atau tidak bersembunyi, jadi terang-terangan, gitu. Jadi kencing di sembarang tempat, bisa dilihat orang banyak, gitu ya. Itu pengertian yang di situ. Tapi di hadis lain itu dijelaskan, yaitu kencing yang tidak tuntas atau tidak membersihkan kencingnya, ya. Jadi seperti kucing, anjing, ya, kalau habis kencing langsung
yaitu ya tidak dibersihkan, ya tidak disucikan, langsung dipakai aja pakaiannya. Nah, artinya tidak membersihkan kencingnya ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Wahadal lafdu, dan lafadznya ifda, salah satu riwayatil Bukhari, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis ini Rasulullah suatu ketika berjalan di dua kuburan, ternyata Rasulullah bercerita kepada Ibnu Abbas bahwa dua kuburan itu, ya, orangnya, penghuninya di situ, keduanya diazab oleh Allah. Ya, keduanya diazab oleh Allah. Ya, ya. Di mana diazab itu bukan perkara karena melakukan perkara yang besar, maksudnya bukan karena melakukan dosa yang besar. Ya, bukan karena dosa yang besar, tapi dianggap remeh oleh orang-orang ya. Jadi dianggap remeh, alah kencing ini itu ya. Alah wong ngomong ini tok ae kok musuh iso sampai mlebu rokok gitu ya. Jadi meremehkan gitu ya. Ndak apa, dianggap biasa, lazim, suka apa mengadu domba, ya, mencela, mengumpat dan sebagainya itu ya. Itu dianggap jadi remeh oleh orang-orang. Ya. Tapi sesungguhnya itu menurut Rasulullah, walaupun kamu anggap remeh, itu adalah masalah yang besar, ya, perkara yang besar. Ya. Apa itu? Ternyata satunya suka mengadu domba, ya, suka membangkitkan orang untuk bermusuhan, untuk mengkacau balau persatuan, persaudaraan, dan juga membangkitkan sifat-sifat keburukan yang lain. Ya. Yang kedua, orang yang kencing itu tidak ditutupi atau tidak tersembunyi, ya. Tidak tersembunyi atau tidak dibersihkan. Makanya kalau kita kemana saja itu ya, kalau apa mau kencing sedapat mungkin mencari tempat toilet ya, cari tempat, atau kalau di hutan adalah sembunyi di balik pohon ya, yang kira-kira tidak dilihat orang ya, atau mungkin suatu tempat yang memang sudah dikhususkan untuk itu, dan jangan sampai tidak dibersihkan. Ya. Kalau tidak ada air harus istinja. Kita dikenal di fikih itu ya, ada istilah istinja. Ya. Di dalam bersuci itu ada yang disebut dengan wudhu, ya. Ada yang disebut dengan mandi besar, ada yang disebut dengan istinja. Ya. Kalau mandi besar, wudhu dengan memakai air, ya, dan ada yang disebut tayamum, yaitu bersuci sebagai ganti wudhu atau sebagai ganti mandi besar, yaitu dengan bertayamum, ya, memakai debu yang bersih, yang suci, ya, yang halus. Dan yang ketiga ini yang jarang dikenal ya, yaitu istinja. Nah, istinja ini kalau terpaksa betul ya, jadi tidak ada air, ya, maka khusus untuk kencing dan berak atau BAB ya, itu adalah pakai istinja sucinya dengan batu yang halus ya, atau tulang-tulang ya, daun. Sekarang tisu ya. Jadi disebut dalam fikih dulu itu daun ya. Sekarang muncul tisu. Nah itu boleh ya. Kalau memang betul-betul tidak ada air ya, dan tetap hitungannya ganjil minimal 3 kali ya. Bisa sampai bersih, bisa 5, bisa 7, dan seterusnya sampai bersih. Ya. Termasuk kencing juga begitu ya.
Bisa dengan daun, bisa dengan batu, bisa dengan kayu, ya, dan atau tulang yang bersih ya. Nah itu minimal 3 kali sampai bersih ya. Kalau belum ya tambah lagi sampai 5 kali. Gitu. Nah itulah istinja. Makanya Islam itu sudah ngatur semuanya secara rinci ya. Tidak ada yang tidak diatur dalam Islam itu. Semua kehidupan ini diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tinggal melaksanakan, mengikutinya. Insya Allah dengan demikian akan menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, kemudian hadis yang ketiga adalah wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anhu darinya, anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Allah, ingatlah, maukah ya, unabbiukum, aku kabarkan kepada kamu semua, mal adhu, ya, apakah itu al adhu? Nah, al adhu, ya, iya, iyalah, ya, an namimah, yaitu namimah, orang yang suka mengadu domba. Ya. Al qalatu, perkataan, baina, di antara an-nasi, manusia. Jadi ucapan, perkataan, tulisan ya, atau perbuatan, isyarah dan sebagainya, itu termasuk al-qalatu ya, yang dihembuskan, yang disebarkan ya, di antara sesama manusia dalam rangka untuk membangkitkan permusuhan ya, atau bahasa sekarang provokatif, ya, memprovokasi orang-orang supaya bermusuhan, berpecah belah ya. Itu disebut al-qalatu bainan nas ya. Hiya an-namimah, yaitu al-qalatu bainan nas. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim ya. Dan di bawahnya itu adalah penjelasan saja tentang al-adhu ya, al-adhu. Di mana al-adhu itu maksudnya seperti itu ya. Jadi dikatakan di situ di fathah ainnya dan dot yang disukun dan diakhiri dengan hak seperti wazan al-wajhu, dan diriwayatkan dengan al-idatu dengan ain yang dikasroh dan lot yang di fathah sesuai dengan wazan al-idatu, artinya adalah dusta dan kebohongan ya. Dusta dan kebohongan, makanya disebut provokatif ya, memprovokasi ya, berarti dengan dusta dan kebohongan. Nah, ini berdasarkan riwayat pertama, maka al-adhu adalah masdar dari adhahu, adhan artinya menuduhnya dengan kebohongan ya. Jadi bisa disebut dusta dan kebohongan, dan selanjutnya lebih tegas yaitu menuduh dengan kebohongan ya, sehingga akan menimbulkan eh, orang-orang tersebut yaitu menjadi bangkit permusuhannya dan menimbulkan permusuhan dalam kehidupan, bahkan pembunuhan ya. Naudzubillahi min dzalik. Ini para bapak dan saudara ibu tentang larangan namimah. La yadkhulul jannata
annama'u, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ada gini tuh, habis satu bab ya. Nah, perlu ditambah lagi? Apa pertanyaan? Monggo silakan. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya secara rinci masalah membersihkan kencing setelah kita melakukannya. Itu yang dimaksud tuh yang dibersihkan anggota badan kita atau juga termasuk area atau wilayah yang kena kencing itu tadi. Kalau suatu misal di rumah atau di hotel atau di perkantoran memang sudah disediakan toilet atau kamar mandi. Tapi masalahnya pada waktu kita safari, kadang-kadang itu kita dalam perjalanan mau kencing tapi masih jauh tempatnya, mungkin pom bensin atau apa, sehingga kita di situ sekitar situ ada tempat yang memang tidak di daerah perumahan atau katakanlah di situ sawah atau hutan, sehingga kita kencing di situ dengan sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk bersembunyi, dan kencing kita sudah bersihkan dengan istinja, tapi tempatnya kan di tanah. Itu apa termasuk pembersihannya juga tanahnya harus dibersihkan? Itu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya tentang cara ya membersihkan kencing setelah kita melakukan. Jadi kalau urutannya kan pertama adalah dengan air ya. Nah, dengan air selagi ada air dibersihkan secara bersih, yang kencingnya itu aja ya kena di kemaluan ya itu aja. Kalau kencing biasa itu yang pertama, itu normal dalam kondisi normal. Nah, bila tidak ada air adalah dengan apa? Istinja ya. Jadi kalau kencing tidak ada istilah tayamum ya. Tidak ada ya. Jadi istinja langsung peper. Coro Jawane peper ya. Karena dengar peper ya. Nah, itu. Jadi maka istinja itu tidak dengan debu, tidak dengan tanah, tapi dengan benda-benda padat, ya, batu atau kerikil atau daun, kayu atau tulang. Nah itu ya. Nah ini. Nah sekarang enak dengan tisu. Ya, kalau bawa tisu mas, kalau pergi kemana itu jangan lupa dengan tisu ya. Tisu basah bagus. Nah, nanti dengan tisu kering ya. Habis dari tisu basah, nah, nanti terakhir tisu kering gitu ya. Nah, kalau terpaksa memang tidak ada itu, ya, maka silakanlah cari tempat yang lebih aman ya. Ya kira-kira agak apa tidak bisa dilihat orang gitu ya. Nah, mungkin di balik apa gundukan atau tanah atau di agak ke bawah di sawah. Ya. Kalau di sawah ada airnya, Pak. Bisa aja dibersihkan dengan air ya di sawah. Ya. Nah, kalau tidak ada airnya, ya mungkin dengan daun-daun apa yang di sekitar situ ya. Insya Allah ada gitu ya. Nah, kalau memang cara lain adalah ya kita sudah terpaksa betul ya mungkin semampunya gitu ya, mampunya ya, daripada nanti menahan kencing itu berbahaya ya akan bisa menimbulkan penyakit ya, ya itu sehingga mungkin dengan diwadahi ya
dengan kresek atau botol atau apa gitu ya, di balik mobil atau tetap di dalam mobil ya yang tidak dilihat orang, bisa aja. Itu kalau dalam kondisi terpaksa gitu ya. Jadi tidak usah dipersulit. Bagaimana cara mungkin supaya itu tetap kita menjalankan syariat Allah ya kan, dengan baik. Kalau tidak bisa adalah lakukan semampunya. Ya. Inna woha, sesungguhnya Allah itu mudah ya. Yuridu wala yuridu bikumul yusro wala yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang sulit. Artinya sedapat mungkin kita berusaha, tapi kalau sudah tidak bisa, ya semampunya. Dan Allah tidak akan menuntut yang kita tidak mampu ya. La yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani kepada kita yang tidak mampu. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Ngaten nggih? Nah, teman. Jadi yang dibersihkan ya kemaluannya aja ya. Nah, hmm, ya, hmm, ya. Jadi yang selain itu, kalau kecipratan itu misalnya atau kena ya, ya sedapat mungkin juga dilap ya, dibersihkan. Yang kena kencing, tubuh manapun yang kena kencing itu najis. Ya, kalau normal memang harus dibersihkan semua. Lah kalau tidak normal tadi tidak ada apa air, ya cukup kemaluan aja atau sekitarnya yang kena kencing gitu ya. Nah, kalau masih tidak bisa kok merambat masih kemana-mana, ya mohon maaf ya. Ya nanti setelah ketemu air, ya disiram semua, dibersihkan semua, tetap ya, ya. Tangannya, eh, tanah tidak ada urusan tanahnya ya. Ya, jadi nggak ada, tanahnya bukan dibersihkan, ya dah. Orangnya yang iya, hmm. Loh, di tanah kalau kalau di rumah ya dibersihkan ya. Ya. Kalau di kampung ya dibersihkan. Nah, kalau di hutan, di sawah, ya nggak ada air ya. Ya kalau ada air ya disiram, nggak apa-apa. Ya, kalau di di tempat kali ya kali yang mengalir, jangan yang tidak mengalir. Jadi jangan kencing di kali atau slogan yang airnya berhenti, nggak boleh parangan ya. Jadi di tempat yang mengalir itu boleh. Nah itu ya. Nah, atau di air yang banyak ya, yang seperti danau itu boleh. Tapi kalau airnya hanya sedikit, ya, nah, itu enggak boleh. Nah, itu karena itu tanah yang di hutan atau di jauh, gitu ya.
Kalau memang tidak ada air ya nggak perlu disiram. Memang nggak ada. Uang kita untuk diri sendiri aja nggak cukup. Hanya peper ya. Apalagi untuk nyiram bekas air kencingnya itu. Tapi ingat kalau kencing jangan satu ya. Tadi di air yang menggenang. Yang kedua di tempat terbuka. Yang ketiga yang biasa dipakai orang istirahat di bawah pohon, ya itu dipakai orang istirahat di situ, dipakai kencing nggak boleh, ya. Nah, kemudian jangan kencing di lubang tanah, itu hati-hati ya. Di dalam ada semut, ada binatang makhluk Allah yang lain. Kalau kita kencingi di situ, itu menyakitkan makhluk Allah. Nah, hati-hati ya. Jadi, nah itu diantara etika yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, ketika kita buang air besar maupun buang air kecil BAK atau BAB ya. Nah, itu ya, itulah yang diajarkan Rasulullah. Nah, itu ya. Oke, cukup. Nah, oke. Yang lain monggo. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Oh, no ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini tentang ghibah dan Ya, namimah yang ancamannya sangat berat sekali dan siksanya sangat berat. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, kadangkala kita itu sering melihat di medsos, baik grup jamaah kita atau grup-grup yang lain yang terkait dengan ghibah dan namimah ini. Mau mengingatkan itu takut Ustadz, takut tersinggung, nanti yang nge-share itu tersinggung. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah caranya kita agar diri kita selamat dunia dan akhirat dari ghibah dan namimah dalam bermedsos. Itu aja Ustaz, terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali. Karena itu memang yang realitas terjadi di masyarakat, ya. Dan tadi ya dianggap remeh, gitu. Tapi ternyata luar biasa sanksinya karena dianggap remeh menurut orang-orang, tapi menurut Nabi justru itu perkara yang besar. Karena itu pertama kita harus berpegang teguh pada hadis yaitu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir yaitu fal yukrim dhaifah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Ini prinsip pertama. Jadi siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya maka hendaklah menghormati tamunya, gitu. Artinya menghormati tamunya atau artinya menghormati sesama manusia, gitu ya. Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berkatalah yang baik. Nah, itu ya. Ya, kemudian kalau tidak bisa berkata yang baik, itu lebih baik diam. Nah, ya, di apa pepatah Indonesia kan ada diam itu emas, gitu ya. Diam itu emas artinya dalam kondisi tertentu orang diam itu adalah merupakan suatu perbuatan yang luar biasa baiknya ya, ibarat yaitu emas ya tak ternilai harganya gitu ya. Nah, itu lebih baik diam. Nah, bagaimana kalau tentang sekarang dengan adanya medsos yang begitu luar biasa menyebarnya dalam waktu menit, detik, menit, ya, itu sudah kemana-mana. Maka ini harus lebih berhati-hati. Karena sesungguhnya tadi bahwa mengadu domba itu tidak hanya ucapan yang bentuk lisan, ya, dari rumah ke rumah atau dari orang ke orang, kelompok ke kelompok atau ya kawan ke kawan lain tidak, ternyata lewat tulisan juga bisa, lewat apa perbuatan juga bisa. Nah, itu ya. Oleh karena itu
kembali kepada prinsip hadis tadi, walaupun di medsos itu tetap masuk kalau isinya provokatif, termasuk namimah, ya, ditulis di medsos, di WA kan itu namimahnya malah berlipat ganda. Nah, karena satu kali ketik, ya, satu kali viral sudah puluhan, ratusan, ribuan, ya, bahkan lebih dari itu ya, sehingga dosanya lebih besar daripada ngomong kan gitu ya. Daripada ngomong-ngomong kan ketemu seorang nanti lama pindah lagi gitu ya. Nah, ini kalau medsos itu cepat sekali ya. Nah, maka kita kalau memperingatkan ya person ya, tidak boleh dibalas di medsos ya. Kalau di medsos ya secara umum, artinya ditunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk namimah. Namimah dilarang oleh Islam. Dalilnya ini ya. Kalau ingin menasehati maka harus personal ya. Tidak boleh di medsos ya. Nanti sama-sama menyebarkan nantinya ya. Jadi di japri ya, kalau punya nomor teleponnya di japri sendiri ya. Dan berhati-hatilah supaya tidak tersinggung gitu ya. Tapi dalam kebenaran itu tidak ada istilah menyinggung asal benar ya, dan tidak ada istilah tersinggung. Kalau emang ngaku beriman pada Allah dan Rasulnya, ya benar-benar. Kalau emang salah ya akui salah, kalau benar ya benar. Ya itu aja. Itu mestinya karakternya umat Islam yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya kita ini memang manusia, kadang-kadang kan kesleo kan gitu ya. Sehingga ketika kita khilaf, maka cara yang terbaik itu adalah minta maaf atau tabayun ya. Tabayun itu yang insya Allah akhlak kita yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu guys, Pak Mas Tamin, nggih. Cukup sarapan, monggo ada tambahan. Yai Husen, res alian mandi total ya. Pakaian yang dipakai tadi nggak usah dipakai lagi ya. Ganti yang baru. Wah, itu yang bagus, solusi yang bagus ya. Terima kasih. Saya kira itu cukup ya. Kita tutup dengan ada lagi. Oh ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.